dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di tengah lembah Zafran yang sunyi, sebuah keputusan besar sedang ditimbang oleh manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi. Sebuah keputusan yang bukan hanya akan mengubah arah perjalanan sejarah, tapi juga mengguncang jantung kekuatan Quraisy. Inilah kisah tentang keberanian, iman, dan pengorbanan. Sebuah kisah yang menjadi fondasi kemenangan pertama umat Islam. Kisah menjelang Perang Badar dari keberanian Al-Miqdad, keteguhan Abu Bakar dan Umar, hingga sumpah setia Sa'ad bin Mu'adz dan kaum Ansor. Pada saat intelijen tentara Madinah sudah menyampaikan berita tentang kafilah dan pasukan perang Quraisy kepada Rasulullah yang ketika itu masih dalam perjalanan di sekitar lembah Zafran. Setelah merenungkan berita tersebut, beliau dapat memastikan bahwa tidak ada lagi celah untuk menghindari pertempuran berdarah, tapi sebaliknya kemestian untuk terus melangkahkan kaki dilandasi keberanian, heroisme, dan kepahlawanan. Sesuatu yang tidak dapat disangka lagi, bahwa andai kata tentara Makkah dibiarkan terus merangsak ke sekitar kawasan itu, maka hal itu akan dapat memperkokoh posisi Quraisy secara militer, membentangkan sayap kekuasaannya sekaligus memperlemah persatuan kaum muslimin dan menimbulkan rasa takut mereka, bahkan barangkali setelah itu gerakan Islam hanya tinggal jasad tanpa ruh. Hal ini akan membuat setiap orang yang memiliki rasa iri atau sakit hati terhadap Islam di kawasan ini semakin berani. Kemudian, apakah kaum muslimin bisa menjamin bahwa tentara Makkah tersebut akan berhenti dan tidak meneruskan perjalanannya menuju Madinah, sehingga berakibat peperangan melebar hingga ke pinggiran kota? Untuk selanjutnya mereka menghabisi kaum muslimin di perkampungannya. Sama sekali tidak. Seandainya tentara Madinah sampai mundur, maka hal ini akan menjadi presiden paling buruk terhadap citra dan nama baik kaum muslimin. Mengingat perkembangan yang demikian kritis dan begitu tiba-tiba, maka Rasulullah pun mengadakan rapat majelis militer tingkat tinggi. Dalam rapat tersebut beliau mengisyaratkan akan kondisi yang sedang berjalan dan bertukar pikiran bersama seluruh pasukan dan para komandannya. Ketika itulah ada sekelompok orang yang hatinya menjadi ciut dan takut menghadapi pertarungan berdarah nantinya. Mereka inilah yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Al-Anfal ayat 5 dan 6. Sedangkan sikap para komandan perang, baik Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Al-Khattab, maka mereka berdua berbicara dengan ungkapan yang baik. Selanjutnya Al-Miqdad bin Amr berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, teruslah maju berdasarkan apa yang telah ditampakkan oleh Allah padamu. Kami akan selalu bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Pergilah kamu bersama Rabbmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Akan tetapi pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah, sesungguhnya kami akan berperang bersama kamu berdua. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, andai engkau bawa kami menuju Birakal Gimad, niscaya kami akan berperang bersamamu hingga engkau mencapainya." Maka Rasulullah mengatakan kepadanya sesuatu yang baik dan berdoa agar dia mendapatkan kebaikan itu. 3 orang komandan tersebut berasal dari kalangan muhajirin, sedang mereka minoritas di dalam pasukan. Oleh karena itu Rasulullah ingin melihat bagaimana pendapat para komandan dari kaum Ansor, sebab mereka merupakan pihak mayoritas di dalam pasukan dan beban pertempuran akan berada di pundak mereka. Padahal berdasarkan isi teks Baiat Al-Aqabah, mereka tidak diharuskan untuk berperang di luar negeri mereka. Dari itu setelah mendengarkan ucapan ketiga komandan tadi, beliau berkata, "Wahai manusia, berikan pendapat kalian kepadaku." Sebenarnya yang beliau bidik adalah kaum Ansor. Untung saja sang komandan kaum Ansor yang juga pembawa panji, Sa'ad bin Mu'adz, memahami hal itu. Dia berkata, "Demi Allah, seakan engkau menginginkan kami, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Benar." Maka berkatalah Sa'ad, "Sungguh kami telah beriman kepadamu lalu membenarkanmu. Kami juga telah bersaksi bahwa wahyu yang kau bawa adalah hak, dan untuk itu kami telah memberikan janji-janji setia dan kesepakatan-kesepakatan kami tersebut untuk senantiasa mendengar dan taat kepadamu. Karena itu teruskan langkahmu sesuai dengan apa yang engkau inginkan, wahai Rasulullah. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak dan kebenaran. Andai kata engkau menawarkan laut ini kepada kami, lalu engkau mengarunginya, niscaya kami pun akan mengarunginya bersamamu. Tidak ada seorang pun dari kami yang ketinggalan dan kami tidak akan merasa segan jika engkau mengajak kami bertemu musuh esok hari. Sesungguhnya kami adalah orang yang tegar di dalam peperangan dan tangguh di dalam pertempuran. Semoga saja Allah menampakkan kepadamu dari kami hal yang membuatmu senang.
Maka berangkatlah bersama kami dengan keberkahan Allah. Di sisi lain, Sa'ad bin Muadz berkata kepada Rasulullah, sepertinya engkau khawatir bahwa kaum Ansor hanya memandang kewajiban mereka membelamu sebatas di negeri mereka saja. Dan sesungguhnya aku berkata atas nama kaum Ansor dan menjawab atas nama mereka. Berangkatlah kemana engkau suka, jalinlah hubungan dengan orang yang engkau kehendaki, putuskan hubungan dengan orang yang engkau kehendaki, ambillah dari harta benda kami apa yang engkau inginkan dan berilah kepada kami apa yang engkau inginkan. Dan apa yang engkau ambil dari kami lebih senang dengannya daripada apa yang engkau biarkan. Apapun yang engkau perintahkan, maka kami akan tunduk terhadap perintahmu. Ucapan saat ini membuat senang Rasulullah dan menjadikannya bertambah semangat. Kemudian beliau berkata, berjalanlah kalian dan bergembiralah karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku kemenangan atas salah satu dari dua kelompok, yaitu kafilah dagang Abu Sufyan atau pasukan perang Abu Jahal. Demi Allah, seakan aku tengah menyaksikan kematian musuh. Kemudian Rasulullah berangkat dari Zafran dengan menelusuri celah-celah perbukitan yang disebut Al-Asafir. Kemudian dari sana turun menuju suatu dusun yang dinamakan Adiyah. Dalam hal ini beliau melewati Al-Hanan, sebuah bukit pasir yang pondasinya amat besar, dan mengambil posisi di sisi kanannya, kemudian turun lagi ke dekat Badar. Di tempat tersebut beliau melakukan sendiri patroli pemantauan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala keduanya sedang berjalan-jalan di seputar kamp militer Makkah, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang tua dari bangsa Arab. Lalu beliau bertanya kepadanya tentang Quraisy. Akan tetapi si orang tua ini memotong, aku tidak akan memberitahukan kepada kalian hingga kalian memberitahuku dari suku apa kalian berdua. Rasulullah menjawab, jika engkau beritahu kami, maka kami akan memberitahukan kepadamu. Dia berkata, benarkah demikian? Beliau menjawab, ya. Si orang tua berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Muhammad dan para sahabatnya telah keluar pada hari ini dan itu. Jika memang orang yang memberitahuku jujur, maka dia hari ini berada di tempat ini. Kemudian orang tua itu dia menyebutkan tempat posisi tentara Madinah saat itu berada. Dan telah sampai pula berita kepadaku bahwa orang-orang Quraisy telah keluar pada hari ini dan itu. Jika memang orang yang memberitahuku jujur, maka mereka hari ini berada di tempat ini. Dan tatkala dia sudah selesai memberitahukan, dia balik bertanya, dari kelompok siapa kalian berdua? Rasulullah menjawab, kami berasal dari air. Kemudian beliau berpaling darinya dan tinggallah si orang tua itu sambil bergumam sendiri. Inilah momen ketika langit menjadi saksi keteguhan iman para pejuang sejati. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk senantiasa teguh dalam kebenaran, berani dalam menghadapi tantangan, dan setia pada amanah yang kita emban. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan siapapun yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman.